Audio Jungle. Ketika kita mendengar tentang sosok Sunan Gunung Jati, maka yang muncul dan benak adalah seorang wali yang menjadi guru spiritual, yang mengajarkan keimanan, dan juga seorang penguasa dari tanah Jawa Barat. Lantas siapakah beliau? Apakah beliau seorang politisi yang berspiritual atau spiritualis yang berpolitik? Ya, kalau kita melihat catatan sejarah ataupun cerita-cerita yang sudah masyhur di kalangan masyarakat, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, beliau lebih masyhur dikenal sebagai pendakwah, guru politik, ahli strategi perang, dan juga perintis Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati dilahirkan sekitar tahun 1448 Masehi di Mesir. Ayah Sunan Gunung Jati bernama Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalik yang terkenal dari tanah Gujarat, India. Sedangkan ibunya Sunan Gunung Jati sendiri itu bernama Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang yang merupakan putri dari Nyai Subang Larang yang menikah dengan Prabu Siliwangi ya. Yang menikah dengan Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang sendiri merupakan saudara kandung dari Raden Kian Santang dan juga Pangeran Walang Sungsang, atau yang biasa kita kenal itu Pangeran Cakrabuana. Kalau di Cirebon sendiri itu biasa orang Cirebon, karena saya orang Cirebon, biasanya itu sebut Pangeran Walang Sungsang itu disebut Mbah Kuwusangkan, Mbah Kuwusangkan Cirebon Girang. Nama lain dari Pangeran Cakrabuana itu Mbah Kuwusangkan Cirebon Girang. Sunan Gunung Jati dibesarkan di daerah Palembang. Lalu kemudian beliau menempuh pendidikan agamanya di Mekah. Salah satu guru beliau ketika beliau menuntut ilmu agama di Mekah adalah Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Selain di Mekah, beliau juga pernah ke Mesir dan berguru kepada Syekh Athaillah Asyadili, ulama yang bermadhab Syafi'i. Sebelum akhirnya beliau kembali lagi ke tanah Jawa. Setelah beliau kembali ke tanah air, beliau juga sempat berguru kepada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh, ujung Indonesia. Perjalanannya itu berlanjut hingga ke kota Karawang, Kudus, sampai beliau tiba di pesantren Ampel, daerah Surabaya. Ampel Denta, Surabaya. Beliau juga sempat berguru kepada Sunan Ampel. Di saat kebanyakan para wali songo di tanah Jawa ini menyebarkan dakwanya melalui kesenian dan juga adat, Sunan Gunung Jati sendiri menyebarkan dakwanya melalui politik, seperti halnya membangun Kesultanan ataupun Kerajaan Cirebon sekitar tahun 1479, membangun menjalin hubungan kerjasama dengan Kerajaan Demak ataupun yang lainnya. Bahkan beliau juga menikahi salah satu putri dari Kerajaan Pajajaran. Lantas apakah sebuah strategi politik dengan Sunan Gunung Jati membangun Kesultanan Banten ini bisa dianggap sebuah strategi dakwah, atau kalau boleh menggunakan bahasa kasar, ini ada sebuah ambisi di dalamnya? Kalau menurut
Az-Zumardi Azra, seorang pakar sejarah Islam Asia Tenggara, dia menilai bahwasanya politik yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati itu bukan merupakan suatu ambisi pribadi, melainkan sebuah dakwah dalam Islam yang kosmopolitan, dalam bentuk Islam yang kosmopolitan. Dalam artian bagaimana Islam yang kosmopolitan itu? Jadi antara spiritualitas dan juga politik itu harus berjalan dengan seimbang. Ia tahu, aslinya Sunan Gunung Jati itu sebenarnya tahu dalam masyarakat awam yang namanya Islam itu tidak hanya lewat lisan saja, akan tetapi juga harus lewat sebuah struktur yang tersusun rapi. Dengan membangun kerajaan ataupun kesultanan di Cirebon, berarti ia membangun sistem nilai. Nah, sistem inilah yang akhirnya menjadi kendaraan bagi syariat dan juga akhlak. Lihatlah bagaimana ia menata rakyat Cirebon pada waktu itu. Ekonomi rakyat dibentuk syariah. Seperti halnya perdagangan yang halal, pengelolaan zakat, bahkan masyarakat pun juga diajarkan cara berdagang yang jujur, tidak ada unsur penipuan dan juga saling tolong menolong. Bahkan lebih dari itu, Sunan Gunung Jati juga memberi kebebasan kepada rakyatnya dalam masalah beribadah, selama itu tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam. Dalam menjalankan misi dakwanya, Sunan Gunung Jati itu tidak menentang adat atau budaya daerah tersebut, akan tetapi mengislamkan simbol-simbol budaya atau adat daerah tersebut dengan makna tauhid. Seperti contohlah tadi, contohnya itu berarti seperti halnya upacara sedekah bumi ataupun Matpaksri. Nah, beliau Sunan Gunung Jati itu diarahkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Selain itu juga Sunan Gunung Jati dikenal mempunyai sifat yang lemah lembut dan bijaksana, sehingga banyak masyarakat yang mudah menerima ajarannya. Dengan keteguhan hati dan juga kesuciannya, Sunan Gunung Jati diberi gelar Waliullah Kang Sabut Jagat, atau kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, seorang kasih Allah yang membersihkan dunia dari kegelapan. Selain itu, beliau juga memperkenalkan yang namanya diplomasi, sebagaimana yang telah dijelaskan beliau kepada para santrinya ketika di Ponpes Gunung Sembung. Ya. Nah, Kaderisasi mungkin ya. kaderisasi Tujuan bener. dari beliau untuk Kaderisasi. membangun kaderisasi. Kaderisasi. Sesuatu sistem yang belum ada ataupun tidak ada dalam masa sebelum Sunan Gunung Jati. Nah, bukankah itu merupakan sebuah bukti bahwasanya yang namanya spiritualitas justru menuntun politik, bukan malah sebaliknya. Kalau menurut Agus Sunyoto, kegiatan yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung itu merupakan awal mula berdirinya lembaga pendidikan Islam di Tanah Sunda. Karena beliau lokasinya paling barat. Nah, karena beda beliau, dengan wali-wali yang lain di Jawa Timur, benar beliau sekali. berada di Jawa Barat. Karena mungkin pada waktu itu juga daerah Jabar itu kebanyakan bahasanya masih bahasa Sunda ya. Betul. Makanya daerah Tanah Sunda. Yang mana kelak itu akan menjadi model bagi pesantren-pesantren yang ada di
Jawa Barat. Ya. Dan ada sebuah analisa yang kritis tentang Sunan Gunung Jati bahwa beliau seorang pendakwah. Ya, Beliau seorang salah satu anggota Wali Songo. benar. Namun kita tahu bahwa Cirebon merupakan pusat pesisir, daerah di mana masuknya negara lain ketika ingin berdagang dengan Nusantara dan sebagainya. Beliau membangun aliansi dengan Banten, membangun diplomasi dengan Demak. Apakah sebuah kekuasaan, sebuah politik itu bisa bernilai spiritualitas karena dilakukan oleh seorang Wali Songo? Jadi aslinya itu begini, bukankah dalam Islam yang namanya politik itu tidak bisa terpisah dari nilai-nilai kerohanian? Ya. Sebagaimana Nabi sendiri, beliau merupakan guru spiritual sekaligus pemimpin kepala negara pada waktu itu. Nah, mungkin dari situlah akhirnya Sunan Gunung Jati meniru sifat suri tauladan seorang rasul yang memadukan antara takwa, taktik, zikir, dan juga diplomasi. Dan kita pun tahu ya bahwa ulama kita, ulama Syafi'i bahkan Ulama itu Syafi'i. banyak yang membuat karya tentang politik, membuat karya tentang pemerintahan. Ahkamus Sultaniyah, terus Ghiyasi kayak Al-Haramain, Ahkamus Sultaniyah kayak Al-Mawardi. Tapi ketika kita mengkaji secara mendalam juga ya, ketika sebuah kekuasaan, sebuah politik itu atau sebuah spiritualitas ikut hadir dalam politik, ini akan berkonsekuensi spiritual atau agama ini akan tereduksi. Ini dengan bukti apa? Bahwa ketika pasca Sunan Gunung Jati wafat, Kesultanan Cirebon tidak lepas dari intrik, konflik, dan perebutan kekuasaan. Dan sebenarnya itu yang menjadi pertanyaan besar ketika sebuah politik atau sebuah religi, jargon dakwah atau ambisi dakwah itu ikut masuk ke dalam kekuasaan. Jadi begini, Sunan Gunung Jati itu bukan hanya saja seorang raja yang soleh ataupun wali yang berkuasa, akan tetapi ia merupakan sebuah jembatan antara langit dan bumi dan juga antara iman dan tatanan sosial. Nah, dalam dirinya Sunan Gunung Jati itu tidak hanya berbicara di mihrab saja, akan tetapi juga di meja perundingan. Mungkin karena itulah akhirnya kita menyebut Sunan Gunung Jati sebagai sosok yang berdiri di puncak gunung yang memandang dunia dari ketinggian spiritualnya, tapi tetap menjejakkan kakinya di mana tempat rakyatnya berpijak. Dan memang dari sisi itulah bahwa warisan Sunan Gunung Jati ini membutuhkan bukti bahwa nilai spiritual, nilai agama bisa masuk ke dalam segala kehidupan meskipun itu adalah ranah politik. Benar sekali.